Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa scripting language. Jadi kita bisa mengkategorikan ada dua jenis language, ada scripting language, ada programming language. Fundamental perbedaan antara scripting language dengan programming language adalah pada saat kita melakukan eksekusi command ya atau eksekusi aplikasi. Jadi kalau dari scripting language dia sudah punya interpreter sehingga kita tidak perlu melakukan kompilasi terhadap suatu program ya. Jadi kita langsung menulis program lalu langsung dieksekusi programnya. Sedangkan kalau programming language seperti Java, terus C++ atau C, kita perlu melakukan kompilasi terlebih dahulu. Ada kompilator di sana, baru kita lakukan eksekusi. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara scripting dengan programming language. Ya, jadi perbedaan lagi adalah biasanya scripting language itu digunakan untuk backend system atau bisa dibilang yang tidak memperlibatkan user interface atau tidak terlalu memperdulikan object oriented juga. Biasanya scripting language itu digunakan untuk scripting, untuk mengakses suatu hardware, ya. Namun programming language biasa digunakan untuk penggunaan user interface dan object oriented. Ya. Kalian bisa cari atau gali lebih dalam lagi apa itu perbedaan antara scripting dan programming language. Lalu berikutnya ada beberapa tambahan-tambahan platform seperti IDE yang berguna untuk kita melakukan programming di sana, ya. Lalu di dalam perkuliahan ini, ya, kita akan memakai beberapa program. Di sini kita akan memakai standar shell, bash shell. Jadi nanti bisa jenis shellnya bisa macam-macam, mau bash shell atau C shell atau born again shell di sana. Di sini juga mungkin ada kemungkinan memakai Windows, tapi saya rasa untuk sekarang ini akan lebih baik kalau kita memakai virtualisasi pada Debian. Kalaupun kalian punya host Linux, ya, saya sarankan tidak memakai host tersebut, namun kalian memakai virtualisasi yang ada di VirtualBox-nya. Kenapa? Karena kita nanti akan mencoba untuk mengulik dan mengeksplor kernel lebih dalam, di mana kalau terjadi kesalahan takutnya nanti host sistem kalian akan rusak. Gitu. Jadi lebih baik kalian memakai virtualisasi pada Linux, memakai virtualisasi yang disediakan VirtualBox. Oke, jadi walaupun Windows juga udah ada WSL, ya, Windows Subsystem for Linux, kalian boleh memakai itu. Tapi ketika melakukan kompilasi kernel atau melakukan eksplorasi ke dalam kernel, saya sarankan untuk memakai virtualisasi. Oke, ada beberapa bahasa pemrograman yang nanti mungkin kita akan coba sentuh, yaitu C. Jadi di C ini gunanya adalah membantu kita untuk mengerti beberapa sistem call, beberapa layanan-layanan yang diberikan oleh kernel, itu kita menggunakan bahasa C. Ya, jadi layanan-layanan tersebut memang dalam bahasa C, tapi kalian tidak perlu takut. C di sini sebagai media belajar kita. Ya. Jadi bukan menguji pemrograman C, di sini kita berusaha untuk mengerti dari layanan-layanan atau library C, di mana library C tersebut mengimplementasi komponen-komponen yang ada di kernel. Oke, jadi di sini kita akan membahas sedikit sejarah mengenai Unix dan C. Jadi pada tahun 1969, ya, jadi Unix itu dibuat atau dikembangkan oleh Ken Thompson di AT&T Bell Labs. Jadi perjalanannya memang cukup lama, yaitu sejak tahun 1969. Terus 1970 mulai di rewrite ulang dalam assembly dalam beberapa spesifik mesin. Lalu muncullah pada tahun itu juga ada Dennis Ritchie, dia mengembangkan bahasa C. Ya, jadi sistem programming language, di mana itu menjadi dasar dari kernel Linux pada saat sekarang ini. Ya, jadi
tahun 73 itu kernel mulai ditulis di dalam C, ya, jadi mulai ada C compiler di sana tahun 1984. Lalu tahun 75 mulai muncul namanya BSD, asal mulai BSD, ya, ada VI Editor, ada C Shell, ada Paging Virtual Memory Management, ya. Terus baru 83 muncul BSD versi 42 dengan komponen tambahan full TCP/IP dan Sockets API. Ya, tentunya kalian nanti akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai TCP/IP pada mata kuliah jaringan komputer. Lalu setelah Unix 7 Edition pada 1979, BSD terus dilanjutkan di UC Berkeley. Terus muncullah beberapa tambahan software seperti X-Window, Free Software Foundation, GNU Public License, dan Minix yang paling yaitu Mini Unix. Ini adalah gambaran singkat bagaimana perjalanan Unix hingga sekarang ini masih tetap dipakai di dunia operating system. Jadi di sini mungkin kalian kenal dengan Mac OS, ya. Jadi yang familiar dengan Mac OS atau yang memakai produk Mac itu sebenarnya basic adalah Unix. Pada perkuliahan ini kalian juga bisa melakukan copy and command di Linux, ya, menggunakan Mac OS. Jadi hampir sama, ya, command dari shell-nya. Jadi kalau yang mau menggunakan langsung Mac OS silahkan, tapi untuk yang kernel compilation saya rasa kalian perlu menggunakan virtualisasi Debian di sana. Lalu ada Solaris, ya, terus ada Ubuntu sekarang ataupun Red Hat. Jadi banyak sekali Linux varian yang atau distro-distro yang diproduksi yang berbasiskan Unix. Terus ada GNU, ini ada intro singkat sendiri. Nanti kita akan bahas lebih dalam, ada satu pokok bahasan mengenai GNU atau GNU Not Unix. Ini dilandasi oleh Non-Free for Software Movement, ya, GNU, dibuat oleh Richard Stallman, ya. Jadi goalnya adalah Free Unix. Nah, berikutnya yang tadi kita sering sebut adalah Linux. Jadi Linux sendiri di sini diprakarsai oleh Linus Torvalds, di mana pada saat sekarang ini Linux menjadi salah satu operating system yang menjadi basic untuk beberapa server-server. Jadi mungkin kalau kita lihat banyak orang memakai iOS, banyak orang memakai macOS, banyak orang memakai Android, tapi lebih banyak server yang memakai Linux. Ya, jadi Linux ini mungkin kita tidak melihat dari kebutuhan user interface atau melihat end user langsung memakai Linux, tapi mungkin di back end untuk server itu Linux menjadi sangat banyak, ya, karena kemudahan kita untuk melakukan konfigurasinya dan stabilitasnya. Terus ada network router, terus ada embedded system, dan juga Android yang berbasiskan Linux. Dan Linux kan berbasiskan Unix. Jadi perjalanan atau sejarah secara singkat, ya, perjalanan dari sebuah Unix sampai menjadi Linux dan sekarang berkembang menjadi Android, berkembang menjadi iOS, berkembang menjadi macOS. Nah, di sini kernel, ya. Jadi istilah-istilah yang mungkin sering kita dengar di dalam operating system adalah kernel. Nah, di sini kernel bisa kita bilang sebagai core dari operating system itu sendiri. Kalau kita bicara operating system adalah sebuah program di mana ketika kita mau menggunakan komputer, kita memerlukan operating system untuk memanage seluruh kebutuhan. Ya, jadi seluruh kebutuhan itu ya misalnya untuk mengakses hardware kita, untuk menjamin security kita, untuk coba untuk melakukan konfigurasi network, ya, untuk melayani aplikasi kita, itu secara overall dilakukan oleh operating system. Kernel ada di mana? Kernel berada di dalam operating system itu sendiri, merupakan subbagian dari operating system. Ya, jadi namun pekerjaan dari kernel itu benar-benar krusial.
ya. Beberapa pekerjaan dari kernel yang sangat krusial adalah bagaimana memanage masing-masing proses. Jadi proses yang ada di dalam komputer tersebut diolah atau di-manage oleh kernel. Lalu apalagi yang dilakukan? Dia melakukan manajemen memori. Jadi bagaimana kita bisa memanage memori yang ada di dalam komputer kita. Memori resource yang ada di RAM itu harus diutilisasi dengan cara yang baik. Lalu di sini kernel bertindak sebagai memori manajemennya. Lalu bagaimana kita bisa mengakses suatu file? Ya, kita membutuhkan yang namanya file system. Ini juga dilakukan oleh kernel. Lalu bagaimana kita bisa mengakses suatu hardware? Ini dilakukan juga oleh kernel. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan TCP/IP ataupun dengan UDP? Itu dilakukan juga oleh kernel. Lalu bagaimana kita bisa untuk mengakses suatu file atau bisa kita bilang mengakses suatu hardware, itu semua disediakan API-nya oleh kernel dengan nama system call. Ya, jadi dinamakan ada beberapa modul yang namanya system call. System call tersebut bisa diimplementasi dalam bahasa C dan dia sebenarnya adalah memanggil kernel-kernel task di sana. Ya. Wujud ke dalam aplikasi mungkin seperti library, tapi wujud di dalam kernel dia mengakses device yang ada di dalam hardware kita. Oke, di sini kita akan melihat ya beberapa mode dari kernel, yaitu kernel mode dan user mode. Jadi kita bisa memakai yang namanya command di sini. Time, di sini ada real, user, dan sys. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa informasi yang bisa kita lihat antara kernel mode dan user mode. Kernel mode di sini adalah waktu si aplikasi menggunakan resource yang ada di kernel atau fungsi-fungsi system call yang ada di dalam kernel. Sedangkan user mode adalah waktu di mana aplikasi tersebut berada di aplikasi atau menggunakan resource aplikasi. Jadi tidak menggunakan resource dari kernel. Dan juga di sini ada I/O wait, di mana waktu tunggu transfer data di dalam program itu juga kita perhitungkan. Makanya di sini ada waktu real, waktu user, dan waktu sys, artinya waktu sistem. Real di sini artinya adalah seluruh waktu dari berada di user level ataupun di kernel level ditambah dengan waktu I/O gitu. Tanpa kita sadari bahwa pada saat kita melakukan eksekusi program dan mengambil suatu data dari program tersebut, kita ada yang namanya I/O wait, di mana proses tersebut berada untuk mendapatkan data mulai dari hard disk sampai ke memori sampai ke prosesor. Jadi di sini user level itu hanya eksekusi program di tingkat user saja atau di tingkat aplikasi saja. Sedangkan kernel eksekusi program yang berada di kernel saja. Sedangkan untuk keseluruhannya kita lihat yang bagian realnya. Oke, mungkin untuk modul ini sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada modul berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.